Saya sangat terkejut atas pendapat dari Bung Reza barusan. Anda sebagai praktisi loh, Saya bukan sebagai praktisi. pengacara aja Jessica. Ya, bukan pengacara dari siapa-siapa di sini. Karena apa yang diucapkan oleh Reza ini persis yang diketik oleh putri saya, mahasiswa hukum di London, yang akan saya bacakan begini. Pak, apakah masuk di akal? Saya minta pendapat Anda aja, nggak usah pendapat putri Anda. Ya, Saya sini mengundang Anda untuk mendengar pendapat Anda. justru inilah pendapat saya. Ya, Anda bacain pendapat Anda. Apakah masuk di akal seorang mahasiswi pintar dari Sydney, ya, terang-terangan memesan kopi untuk diracuni, terang-terangan datang di hadapan si korban, di lingkungan penuh orang, dan menunggu si korban sampai sekarat, persis seperti apa yang diutarakan oleh si Reza tadi. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau dikaitkan ke celana, kalau tujuannya membuang celana itu adalah untuk menghilangkan jejak, orang dirinya sendiri jejaknya ada kok di TKP, apalagi celananya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perdebatan psikolog tadi dengan Yudi, psikiater, itulah yang paling bahaya dalam memutus. Itu saya alami dalam kasus JIS, di mana pendapat umum dari psikolog begitu bisa dipakai untuk menentukan dalam kasus ini tersangka, bahkan pembunuhan berencana. Dalam kasus JIS tidak ditemukan teori kausalitas, dan memang ahli tidak akan pernah menentukan kausalitas, hanya keilmuan. Dan memang saya menang JIS bebas. Dalam kasus Angelin, juga dari segi tampang, Anda mengatakan bahwa seolah-olah tampang Jessica itu dicurigai, berubah-ubah. Ya, saya mau kasih contoh. Waktu sidang Margaret 3 minggu lalu, dia datang ke sidang dengan penuh air mata. Ya, penuh air mata. Putriku dibunuh, katanya. Saya langsung buktikan bahwa itu bukan kepribadian dia. Caranya sentir kelemahan dia. Kebetulan di berkas perkara ada vibrator. Saya tanya, di kamar kamu ada vibrator ya, yang alat kelamin laki-laki pakai baterai? Langsung dia loncat, sifat aslinya keluar. Artinya, analisa kepribadian itu tidak bisa dipakai untuk menentukan bersalah tidaknya. Apalagi seperti Bung Karni bilang tadi, 10 psikolog di pihak sana, bisa 10 dari sini. Dalam 5 menit kita bisa cari 10 psikolog dan psikiater yang berbeda pendapat. Kira-kira itu inti yang saya utarakan, bahwa ahli manapun tidak akan pernah bisa membuktikan teori kausalitas. Sebab akibat. Kapan dibeli itu sianida? Di mana? Itu adalah unsur mutlak dari suatu pembuktian di persidangan. Semua penampilan itu hanya kesan. Semua gaya itu hanya kesan. Semua pendapat ahli itu hanya kesan. Tidak bisa dipakai untuk menghukum seseorang. 2 kasus. Hari ini, Agus sudah dituntut hanya karena berhasil saya buktikan seperti ini. Pembunuhan berencananya dihapus jaksa. Pembunuhan 338 dihapus. Agus sudah saya menangkan lagi. Kasusnya Mirna ini persis sama dengan JIS dan kasus Angelin. Dua-duanya sudah berhasil. Mudah-mudahan teman gue ini nanti berhasil. Cuma katanya tampangnya kurang optimis, kata psikolog. Ya, psikiater tadi. Optimis. Over. Padahal setahu saya tampang dia sangat begitu. Ya, over. Udah benar. Kadang ragu-ragu. Iya, dia gak ragu. Malah lebih. Maksud saya, itu adalah opini yang hanya kesan. Apakah benar dia atau tidak, yang tahu hanya istrinya. Ya, tapi dia juga gak tahu.